nanti bisa ditambahi oleh Pak Krisna, Bapak. Ya. Oke. Jadi PPSKI itu adalah Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia, Pak. Jadi ini perkumpulan dari guru kimia SMA, MA, dan SMK, seperti itu. Dulu di awal-awal yang mendirikan juga dari guru kimia MA yang saat ini menjadi ketua forum guru kimia madrasah, yaitu Pak Urep, Pak. Nah, kemudian berkembang, namanya dulu AGKI, berkembang menjadi PPSKI. Seperti itu. Mungkin Pak Krisna bisa menambahkan? Ya, pendirinya betul Pak Uri, begitu Pak. Kemudian ini mulai tahun 2020, bulan kalau tidak salah Juli, AGKI tersebut secara resmi terdaftar di Kemenkumham atas namanya PPSKI, Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Kemudian dibentuklah kepengurusan di 34 provinsi. Saat ini sudah dilantik sebetulnya kepengurusan inti di 34 provinsi tersebut. Kemudian program juga sudah mulai berjalan tahun 2020, kemudian 2021 kemarin. Fokus dari organisasi sendiri tentu mencoba untuk berperan dalam salah satunya meningkatkan kolaborasi yang akhirnya meningkatkan juga mutu guru kimia Indonesia, Pak. Dan di dalam PPSKI sendiri, elemen-elemennya itu semuanya kami coba fasilitasi begitu Pak, dari SMK, madrasah, SMA, dari swasta, PNS, dan lain-lain semuanya juga kami coba menjadi lembaga yang inklusif gitu. Nah, untuk itulah beberapa waktu yang lalu kita juga mengundang dari Kemendikbudristek, kemudian kami juga sangat bersyukur bahwa bersedia untuk akhirnya bisa berdiskusi dengan kami begitu Pak. Itu kelewatan tampaknya Bu Anis itu mengingatkannya kan sudah 7:30 Bu, sudah jam 8. Saya jam 7 itu sudah di forum. Jadi sudah nggak buka WA, jadi nggak tahu, saya lupa. Kelupaan betul, baru kalau nggak salah sore itu, setelah forumnya kan sampai sore, tapi sebenarnya kalau tahu itu masih bisa diatur, cuma saya lupa. Baru sore ya Bu Yanis ya, malam ya baru tahu saya, ya Allah. Enggak apa-apa. Ya, betul sekali. Saya sempat ngobrol sama Pak Arif Ridho kemarin itu. Kan ya saya tanya sama beliau, Pak Ahmad di Kendari, oh ya udah berarti ada acara kementerian. Saya mikirnya seperti itu. Kan kemarin juga Pak Ahmad menyampaikan kalau ada acara kementerian. Oke. Monggo, siap. Siap. Ini akan dipublish di YouTube ya. Kita coba ada pembukaannya begitu ya, Bu Anis ya. Oke, ya siap. Sebelumnya mohon izin Pak, sebelum membuka untuk kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan di tahun 2020, selama 1 tahun berdirinya PPSKI itu, kami selama ini fokus di mencoba untuk membekali guru terkait dengan inquiry based learning ya, Pak Krisna ya. Kemarin lebih ke arah sana, karena memang kami mencoba untuk melihat kebutuhan guru dari hasil survei yang kemarin dilakukan pada tahun 2020 itu, kita memang kayaknya yang paling kurang itu di arah sana, di area itu, sehingga kami mencoba membekali, memberikan bekal kepada guru-guru terkait dengan inquiry based learning. Kami juga belajar karena kami sendiri juga termasuk yang sangat kurang itu, Pak. Jadi kami belajar bersama, kami mengundang narasumber dari LPTK dan non-LPTK, antara lain dari UM, pernah kami undang Profesor Sri Rahayu, kemudian juga kami bekerja sama dengan Brawijaya, dengan ITS, kemudian sampai juga kami sempat menjalin kerjasama dengan P4TK IPA dan dengan Prof. Selko ya Pak ya, dari Universitas dari US. Ya, betul. Seperti itu. Samain Pak. Itu yang coba kami lakukan. Tapi tampaknya di tahun kemarin-kemarin itu kami hanya berfokus pada survei saja. Nah, yang saat ini kami ingin mencoba untuk lebih detail gitu Pak, untuk melihat kebutuhan guru ini dan kebijakan pemerintah, sehingga itu nanti bisa disinkronkan sehingga program kerja kita di tahun 2021 lebih terarah lagi. Arahnya seperti itu Pak. Bagus. Alhamdulillah. Semoga bisa tercapai cita-citanya. Ya. Dan memang perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini yang kita harapkan bisa saling kontribusi itu untuk menciptakan kolaborasi di dalam menciptakan proses pembelajaran yang ideal di lapangan. Ya. Terima kasih. Siap. Mohon izin memulai acaranya ya Pak. Siap. Sudah di-record Pak Krisna?
Sudah. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, anggota PPSKI dimanapun Anda berada. Saat ini kami dari PPSKI Pusat, dari pengembangan mutu PPSKI Pusat, saya dan Bapak Dia Sukrisna selaku Ketua Pengembangan Mutu Guru PPSKI telah terhubung dengan Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesesuaian Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah MPD, di mana di sini pada malam hari ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan arah kebijakan pembelajaran sains di Indonesia. Sebagaimana kami infokan sebelumnya, bahwasanya program pengembangan mutu guru PPSKI Pusat di tahun 2022 ini akan didasarkan pada 3 hal, yaitu arah kebijakan pembelajaran sains di Indonesia, kemudian arahan dari Dewan Pembina dan Penasehat PPSKI Pusat, serta analisis kebutuhan guru kimia Indonesia. Hadirin yang kami hormati, pada 2 pekan yang lalu kami telah melaksanakan kegiatan talkshow arah kebijakan pembelajaran sains di Indonesia akan dibawa kemana dengan mendatangkan narasumber yang pertama dari Kemendikbudristek RI, Bapak Yogi Anggraena, kemudian kami juga mendatangkan teman-teman sejawat dari guru kimia Indonesia dari Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama, yaitu Bapak Lukito dan Bapak Dia Sukrisna yang membincang terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Cambridge dan kurikulum IB, International Baccalaureate, yang dengungnya bahwasanya kurikulum ini mirip dengan kurikulum prototype, seperti itu. Kemudian kemarin di talkshow sesi kedua kami juga berbincang-bincang dengan Ibu Maria Paristiawati selaku Penasehat PPSKI Pusat dan Dewan atau Pakar Pendidikan Sains Indonesia dari Universitas Negeri. Kami telah terhubung sebagaimana kami informasikan sebelumnya dengan Kasubdit Kurikulum KSKK Kemenak Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, di mana malam hari ini kita akan mencoba untuk melengkapi apa yang kemarin belum sempat kita bincangkan, kalau kemarin itu kan sudah dengan Kemendikbud, dengan pakar pendidikan. Hari ini kita akan mencoba untuk berbincang dengan terkait dengan kebijakan pembelajaran sains terkait dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, karena di tempat kita PPSKI Pusat itu mengkolaborasikan guru kimia SMA, SMK, dan dari madrasah pula, seperti itu. Hasil dari obrolan kita ini nanti akan kita ramu menjadi sebuah acuan, salah satu di antara 3 acuan dalam mengembangkan program pengembangan mutu guru PPSKI Pusat di tahun 2022. Oke, baik, langsung saja pada malam hari ini kami akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ahmad Hidayatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Ahmad pada malam hari ini berkenan untuk membersamai kami, untuk berbincang-bincang bersama kami di malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Apakah hari ini dalam keadaan suaranya Bu Anis agak putus-putus ya sekarang ya? Iya, agak putus-putus sedikit. Oke. Pak Krisna mungkin bisa membantu. Jadi lancar. Ya. Halo, ya, Pak Krisna. Coba Bu Anis mungkin bisa mencoba untuk ngobrol terlebih dahulu. Sementara saya mencoba untuk menstabilkan sinyal saya, begitu? Ya, baik. Boleh? Terima kasih Bu Anis. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, Pak, di salah satu keluarga besar guru kimia di Indonesia. Tentu ini merupakan kebanggaan bagi kami merasa terhormat Bapak berkenan hadir bersama kita. Seperti yang Ibu Ani sampaikan, pada tahun 2022 ini kami ada perubahan dalam penyusunan program pengembangan mutu guru. Ada 3 tadi. Yang pertama, kami ingin mendengarkan bagaimana sebetulnya sudut pandang dari otoritas pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini ada 2 kementerian, yaitu Kemendikbudristek dan juga Kemenak. Kemudian kami ingin menyelaraskan begitu ya dengan apa pendekatan dan pandangan yang sedang ingin dibuatkan oleh pihak pemerintah. Kemudian juga kami nanti akan mendengarkan arahan dari struktural internal organisasi kami dari Dewan Pembina, yang juga isinya di dalamnya banyak praktisi pendidikan baik dari LPTK maupun dari universitas yang non LPTK. Dan selanjutnya juga kami akan melakukan survei nasional. Tahun 2021 kita juga melakukan survei nasional, dan itu adalah satu-satunya dasar kami dalam membuat program, Bapak. Kalau tahun ini kita ingin ada 3. Nah,
acara hari ini sebetulnya yang ingin dicapai adalah mungkin utama pandangan, adakah mungkin perubahan paradigma yang perlu kita pahami tentang pendidikan sains, terutama mungkin ada data-data dari mungkin pendidikan sains yang mungkin dapat berguna bagi kami selaku organisasi sebagai bahan pertimbangan begitu. Kemudian karena tentu saja dari pihak pemerintah kami meyakini lebih banyak data yang tersedia. Kemudian juga nasihat-nasihat atau mungkin saran bagaimana sebetulnya sebaiknya pelatihan tersebut dilakukan. Karena kami melihat tren pelatihan yang kami lakukan itu kalau di BPSKI Pusat memang semuanya, bukan semuanya, mungkin 90% ya Pak, itu online begini Pak. Jadi ada flip-nya, ada flip learning-nya dulu, kemudian online, nanti ada follow up, ada Zoom-nya lagi, ada sinkronnya lagi, dan sebagainya. Memang tentu saja jenis pelatihan yang semacam ini banyak guru yang masih mungkin kurang paham, masih lebih memahami pelatihan ini adalah on-site begitu ya, offline dan sebagainya. Namun salah satu juga prinsip kami di BPSKI Pusat itu mencoba merangkul semua daerah. Jadi untuk efisiensi pembiayaan dan sebagainya, memang saya rasa model pelatihan online seperti ini menurut saya, walaupun COVID sudah menurut kami lah ya, walaupun COVID nanti sudah berlalu, sepertinya ini akan bisa diterapkan dengan masukan-masukan. Dan kemarin juga dapat beberapa masukan dari Bu Anis dan juga beberapa rekan-rekan dari madrasah. Sepertinya madrasah memiliki model yang mungkin kita bisa adopsi, mungkin nanti Bapak juga bisa memberikan saran gitu. Sementara untuk kegiatan on-site-nya nanti yang provinsi, PPSK yang provinsi mungkin bisa menggerakkan kepanitiaan di daerah masing-masing. Nah, sekali lagi terima kasih Pak. Nanti mungkin pertanyaan, sebenarnya sudah susun pertanyaan Pak, banyak sekali pertanyaan. Tapi nanti kita ini ngobrol luas saja mungkin ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan pertama akan disampaikan Bu Ani, tapi nanti kita lihat bergulir. Intinya kita betul-betul ingin menyelaraskan bagaimana pandangan pemerintah, sekaligus juga mendengar sarannya seperti apa. Kalau kita juga punya data yang ingin kita sampaikan kepada pihak pemerintah, kita akan juga sampaikan, barangkali akan juga saling bisa, itu yang disebut kolaborasi menurut kami. Nah, demikian Pak Ahmad. Bu Anis, apakah sinyalnya sudah oke? Saya coba ya. Dicoba pertanyaan kita susun. Didengar ya, Pak Krisna? Sudah. Oke, baik. Pak Ahmad, mohon izin mungkin bisa diawali dari potret terkait dengan pembelajaran sains di Indonesia saat ini, Pak. Itu seperti apa sih, Pak? Mungkin diawali dari situ. Terima kasih Pak Anis dan Pak Krisna atas kesempatan dialog malam ini. Saya bersyukur sekali dan sekaligus saya minta maaf di tanggal 29 itu ada insiden sehingga tidak bisa mengikuti acara talkshow saat itu dengan baik. Sebelum saya mengomentari tentang bagaimana pendidikan sains sekarang, mungkin saya perlu juga melihat apa yang mungkin sudah kita ketahui bersama, bahwa di tengah perubahan-perubahan kehidupan, peradaban, bahkan untuk melihat prospek perubahan ke depan yang akan dialami oleh anak-anak kita, sebagaimana umum kita mengetahui bahwa perlu ada pembekalan kompetensi masa depan yang perlu segera atau harus segera dimiliki atau mulai dibiasakan pada anak-anak kita. Yaitu pertama, mulai dari berpikir kritis, bagaimana berpikir kritis itu menjadi sebuah budaya mereka. Kemudian berpikir kreatif, kemudian juga berpikir tingkat tinggi, kemudian saintis, termasuk juga perilaku kolaboratif maupun kemampuan komunikasi di dalam pengembangan kehidupan masa depan, itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama lah. Itu merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak masa sekarang untuk bekal masa depan. Kita menyadari bahwa quality is not act, bahwa
kualitas itu bukan sebuah tindakan sesaat, tetapi but it is habits, bahwa kualitas itu adalah hasil dari sebuah pembiasaan. Pertanyaannya, di mana pembiasaan itu dibangun? Tentunya pembiasaan ini dibangun di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia sekolah, mulai dari dini, mulai dari pendidikan usia dini. Melihat kebutuhan-kebutuhan ke depan seperti itu, tampaknya memang perlu ada autokritik kepada pendidikan sains yang dilakukan oleh teman-teman kita sekarang, walaupun tidak 100% atau bahkan tidak semuanya juga seperti yang saya katakan. Tetapi paling tidak secara garis besar kita masih didominasi oleh kebiasaan-kebiasaan pembelajaran yang guru terlalu dominan. Guru terlalu mengendalikan proses pembelajaran sekaligus proses berpikir. Padahal di masa yang akan datang membutuhkan model pendidikan yang sekarang ini learners as teachers, yang pembelajar itu sekaligus guru. Kenapa? Karena kebutuhan sekarang itu kita harus bisa membiasakan bahwa pembelajaran itu nanti akan menjadi konektors. Siswa atau pembelajaran sekaligus sebagai kreator. Dan anak-anak ini nanti pembelajar dibutuhkan mulai berlatih bagian membangun atau mengkonstruksi sebuah pemahaman yang sampai menghasilkan sebuah kreasi dari sebuah pemahaman terhadap sebuah pengetahuan sampai bagaimana implementasinya dalam kreasi-kreasi masa depan yang mungkin berubah. Nah, dilihat dari kerangka itu, apabila di dalam pembelajaran, apalagi nanti daring ya, daring ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang tepat dan sebuah pembelajaran yang menurut zamannya memang menjadi sebuah keniscayaan. Karena daring ini selain tadi efisien, daring ini dapat menyentuh semua sisi. Tidak hanya di pelatihan, Mbak Trisna, tapi sampai di bentuk pembelajaran daring ini sangat-sangat potensial. Namun demikian, apabila dominasi pembelajaran itu masih dipenuhi oleh kebiasaan-kebiasaan pembelajaran model teacher center atau juga teacher as facilitator, maka harapan-harapan kompetensi masa depan yang perlu dibiasakan kepada anak-anak mulai sekarang itu memiliki sebuah kekritisan apa mungkin itu bisa kita lakukan. Oleh karena itu ke depan memang melalui forum-forum seperti forum seperti ini, organisasi-organisasi profesi yang peduli terhadap pengembangan kebijakan, pengembangan pembelajaran, itu mulai menyadarkan kita semua, para guru, tidak hanya di pelajaran sains, saya pikir, di semua pelajaran, bagaimana mulai guru itu bisa menjadi stimulan. Guru bisa menjadi stimulator dalam sebuah proses pembelajaran. Walaupun memang di situ ada konsekuensi. Pemahaman guru terhadap konten, pemahaman guru terhadap metodologi, pemahaman guru terhadap pendekatan pembelajaran itu memang perlu lebih tinggi gitu. Artinya lebih menguasai, lebih komprehensif diketahui sehingga dia bisa memanage sebuah pembelajaran itu betul-betul bisa memancing atau merangsang tumbuhnya proses-proses yang tadi kita harapkan. Proses berpikir kritis, proses berpikir kreasi, proses bagaimana siswa membangun konstruk dari informasi-informasi pengetahuan yang mungkin banyak banyak aliran atau banyak aspek, tapi siswa dibiasakan membangun konstruk yang sampai kemudian bagaimana konstruk itu diimplementasikan. Nah ini bentuk-bentuk pembelajaran yang seperti ini di sekolah maupun di madrasah secara umum itu masih minim. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang sudah orientasi
luas, misalnya sekolah internasional, mungkin juga madrasah-madrasah yang sudah kiprahnya tinggi seperti Insan Cendekia, atau mungkin juga madrasah-madrasah unggul, atau mungkin kalau sekolah juga sekolah-sekolah yang sudah kepala madrasahnya, kepala sekolahnya, gurunya itu selalu melakukan pembelajaran, maka yang kita khawatirkan tadi itu insya Allah sudah ditinggalkan dan sudah dibentuk pembelajaran yang seperti tadi yang kita harapkan bisa menstimulasi proses berpikir. Namun secara umum tampaknya ini merupakan sebuah tantangan, Pak, bagi kita semua sebagai seperti organisasi yang sekarang sedang dibina oleh Pak Krisna, Bu Anis. Ini kondisi kenyataan saat ini menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa mengemas bagaimana paradigma teman-teman kita di dalam memanage pembelajaran itu bisa mengarah pembekalan keterampilan atau kemampuan-kemampuan masa depan yang tadi sudah saya paparkan dalam menjawab kebutuhan tantangan zaman. Mungkin itu. Iya. Saya mau izin follow up, Pak. Boleh, silakan. Jadi tadi ketika kalau saya rangkumkan dominasinya potret pendidik ini, sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu, Pak. Ada Pak Rijal Kamaluddin. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Rijal. Salam kenal. Beliau ini adalah sekretaris PPSKI Pusat, Pak. Siap. Ya, dan beliau adalah, mohon Pak Rizal berkenalan Pak, gimana Pak? Dari madrasah, gimana Pak? Oh iya, salam kenal Pak, saya Rijal Kamaluddin, guru kimia di salah satu madrasah swasta di Jawa Barat, Madrasah Aliyah Al-Bidayah. Kebetulan saya bergabung dengan PPSKI sudah cukup lama dan diberi amanah sebagai wakil sekretaris di pengurus pusat. Kemudian saya juga diberi amanah sama GTK Pak dari komponen 3 sebagai salah satu instruktur nasional untuk kegiatan PKB di madrasah. Ya. Sekarang lagi sibuk buat ini, lagi persiapan buat AKG sama seleksi AKMI. Iya. Ya, Pak Rizal nanti monggo Pak, jika ada pertanyaan, ini konsepnya ngobrol santai Pak. Jadi saling follow up question saja. Nah, tadi saya coba dari jawaban Pak Ahmad, kalau disimpulkan dominasinya masih teacher center, begitu ya Pak. Dan itu seperti disimpulkannya dikhawatirkan tidak bisa melatihkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, seperti tadi keterampilan kritis, kemudian perilaku saintifik dan sebagainya. Apakah itu berarti Pak saat ini berarti pola pendidikan itu, karena saya membaca misalkan benar-benar apakah itu disinyalir membunuh kreativitas siswa gitu ya Pak ya, yang saat ini terjadi kemungkinannya, kecenderungannya? Kalau membunuh ya tidak, sebenarnya perkembangan yang sekarang ini kalau dibandingkan dengan model teacher center yang lalu, sekarang sudah memiliki perkembangan yang bermakna. Tetapi apabila dihubungkan dengan kebutuhan masa depan, ini mau tidak mau harus berubah lagi. Jadi apa yang sekarang ada kita perlu ubah lagi, itu bukan berarti karena yang kita lakukan ini jelek atau berdampak negatif, bukan. Tetapi ini semuanya terjadi karena tuntutan ke depan itu terus berkembang, memiliki percepatan-percepatan. Percepatan kehidupan sekarang ini kan sudah makin ke sini itu makin dekat perubahan-perubahan terjadi, Pak. Kalau kita lihat dari perubahan revolusi industri pertama ke revolusi industri kedua itu membutuhkan 100 tahun, 1 abad. Kalau revolusi industri kedua ke industri ketiga, dari listrik ke globalisasi, komunikasi, ini masih 100 tahun juga. Tapi kemudian kalau dari revolusi industri ketiga, globalisasi atau teknologi komunikasi ke teknologi era informasi teknologi saat ini, itu 38 tahun. Kemudian dari revolusi industri 4.0 ke 5.0 ini kan
kurang lebih sekitar 3 tahun sudah mulai ada gejala perubahan kan. Artinya ke depan percepatan perubahan itu makin tinggi. Inilah yang membuat akhirnya apa yang sudah dilakukan kemarin sudah tidak up to date lagi gitu. Bukannya kemarin jelek, tapi ini sudah tidak up to date lagi karena kebutuhan ke depan, dan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Perubahan-perubahan sekarang ini kalau di dalam ahli-ahli manajemen itu kan dikatakan ada 4 ya bentuk perubahan-perubahan sekarang. Yang pertama itu volatile, ketidakstabilan. Setiap saat itu akan berubah. Kemudian yang kedua uncertainty, ketidakpastian. Kemudian berikutnya juga complexity, kompleks, masalah nggak ada yang berdiri sendiri dan rumit sekali. Satu pemecahan solusi akan berimbas kepada yang lain. Kemudian juga ambiguity, jadi ketidakjelasan berbagai hal itu terjadi, dan ini masa-masa era sekarang dan mungkin nanti ke depan lebih kompleks lagi. Dan ini perubahan-perubahan seperti ini harus dijawab dengan keterampilan baru abad 21. Yang tadi misalnya ketidakstabilan itu harus dijawab dengan adaptif mindset, kemudian future orientation, kemudian ketidakpastian itu harus siswa-siswa memiliki keterampilan engagement di dalam memadukan pemikiran-pemikiran yang ada, sehingga dia bisa menemukan satu hal yang bisa disimpulkan untuk satu keperluan solusi dan sebagainya dengan engagement. Kemudian complexity itu menuntut kemampuan anak-anak di masa yang akan datang itu untuk bisa kompleks problem solving kan gitu ya. Sampai juga ambiguity untuk terkait dengan bagaimana fleksibilitas kita untuk bisa menyikapi berbagai hal dengan bijak, sehingga manusia di masa yang akan datang itu kalau terbekali dengan ini menjadi tidak mudah stres, dia telah selalu memiliki orientasi ke depan, bisa mencari menentukan celah-celah kebutuhan, dan itulah menjadi kebutuhan yang harus dibina di setiap mata pelajaran. Nah, saya melihat pembelajaran sampai saat ini yang terjadi saat ini pada umumnya ya, itu kan lebih dominan diisi dengan bagaimana pembelajaran itu memberikan pengetahuan tentang subject matter-nya. Jadi fisika mengajarkan fisika, kimia mengajarkan kimia. Apalagi kalau kebetulan saya tadi sebelum talk show ini saya melihat tayangan YouTube guru-guru mengajar. Sebenarnya semangat sudah bagus, produknya sudah bagus, tapi masih didominasi guru itu mengajarkan materi. Guru itu mengajarkan materi. Kita lupa bahwa anak-anak kita itu beda dengan kita. Kalau kita memang kalau tidak diberitahu oleh guru itu tidak tahu. Tapi anak-anak kita sekarang akses informasinya kan luas. Sebenarnya kita di dalam proses pembelajaran ini walaupun lewat IT, lewat internet, kita perlu membuat sebuah pendekatan pembelajaran yang penyampaian dari kita itu hanya untuk sebuah stimulasi, stimulus-stimulus yang merangsang daya pikir anak-anak untuk memproduk pemikiran, melakukan analisis segala macam. Nah, kemudian nanti ada masa-masa pertemuan berikutnya untuk memeriksa ini, sehingga ceramah itu sudah harus jauh dari wacana pembelajaran. Kalau kita lihat di produk-produk YouTube, pembelajaran lewat YouTube justru didominasi oleh ceramah kan, termasuk yang dilakukan oleh produksi swasta yang cukup terkenal itu isinya ceramah, memberitahu tentang sesuatu. Nah, ini bagus kelihatannya mendeskripsikan sesuatu segala macam, mengajari anak tentang sesuatu. Tetapi ini ternyata akan tidak match dengan kebutuhan pemikiran ke depan, sehingga sebenarnya pembelajaran itu merupakan sebuah proses pengolahan seharusnya, proses pengolahan. Dan ini cukup kita sadari, Pak Krisna, Pak Jamaluddin, Pak Anies, di pemerintah baik Dikbud maupun Kementerian Agama cukup menyadari ini, sehingga sekarang itu kan juga sudah 1 tahun kita
memiliki draft RUU tentang pendidikan nasional ya. Kemudian sekarang mulai digarap khusus itu sekitar 2 bulanan ini. Saya hampir setiap hari jam 16 sampai jam setengah 6 sore itu membahas RUU, dan satu tahap sudah kita lewati, nanti kita akan masuk tahap berikutnya, dan itu sudah menyadari ini bahwa kebutuhan terhadap sebuah pengetahuan itu di setiap lokasi berbeda. Keperluan pembekalan untuk setiap satuan pendidikan itu juga akan berbeda-beda, sehingga model-model pembelajaran yang kemudian copy paste karena ini mungkin dianggap baik kemudian ditirukan tempat lain itu sekarang sudah tidak up to date lagi gitu. Sehingga sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana merangsang guru-guru itu berani merumuskan sesuai dengan kebutuhan dirinya, kebutuhan lembaga, kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan anaknya, berani untuk mencetuskan sebuah konsep pembelajaran yang cocok untuk tempatnya masing-masing, sehingga di dalam desain-desain baik termasuk kurikulum prototipe yang sekarang ada, yang maksudnya ada sekarang itu kurikulum prototipe itu bukan kurikulum yang sudah ada loh Pak. Kurikulum prototipe itu kurikulum yang sedang dalam proses penyempurnaan gitu ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk PP segala macam yang kita siapkan itu lebih dominan akan memberikan ruang inovasi pada guru, ruang kreasi kepada kepala madrasah, guru segala macam, sehingga paradigma guru itu jangan sampai seperti dulu lagi, mau bergerak takut, mau begini apakah konsepnya seperti ini, sehingga kalau ada produk satu seakan-akan itu harus diikuti oleh yang lain. Enggak. Sekarang kita berikan ruang-ruang gerak. Bahkan itu sampai kita antisipasi bagaimana nanti penyiapan tenaga pendidik ke depan. Tenaga pendidik ke depan memang kita harapkan orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang tinggi. Karena nanti mereka akan diperlukan menjadi stimulator. Stimulator itu nggak mudah. Dia harus bisa menguasai konten. Dia harus mengetahui pendekatan. Dia harus mengetahui dibalik pengetahuan yang dia miliki, yaitu landasan filosofi dari sebuah pengetahuan yang ada. Misalnya landasan filosofi kimia itu apa sih? Di setiap babnya landasannya apa sih? Misalnya kalau dihubungkan dengan kimia. Sehingga dia nanti mengelaborasi sebuah model pendekatan di dalam proses pembelajaran itu bisa betul-betul hidup karena dia menguasai. Karena itu ke depan itu ada, ini wacana ya, baru wacana, bahwa pendidikan guru itu masuk dalam kategori pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu adalah pasca S1. Ya, S1-nya itu bisa macam-macam. Jadi tidak harus guru itu dari S1-nya guru, tidak. Jadi bisa jadi nanti seorang dokter karena dia merasakan passion-nya guru, dia akan gitu ambil ya, profesi. Profesinya dia nanti harus 2 tahun. Pendidikan 2 tahun seperti pendidikan dokter, profesi dokter, profesi hakim, dia ambil 2 tahun dari ilmu apapun nggak apa-apa. Dengan demikian maka nanti elaborasi pengetahuan menjadi sebuah stimulasi di dalam merangsang berpikir anak di mata pelajaran itu dengan kerangka berpikir yang dibutuhkan abad 21 itu betul-betul bisa diterjemahkan dengan baik, walaupun ini konsekuensinya memang nanti kesejahteraan dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti guru itu menjadi profesi the best di negara kita sebagaimana di negara-negara maju. Jadi profesi guru itu tidak seperti sekarang kan sudah membaik sebenarnya ya dibanding dulu-dulu. Tapi kita ingin membuat lebih baik lagi, betul-betul menjadi profesi idola bagi semua orang, baik latar belakang pendidikan apapun. Begitu. Saya mau izin follow up satu lagi, nanti mungkin habis itu boleh Bu Ani. Tapi saya kepantik banget gitu. Karena kan tadi Bapak menyebutkan bahan seperti uncertainty, ambiguity, complexity diturunkan kepada skill-skill yang student harus rasain untuk menghadapi perubahan tersebut, begitu ya tadi kalau tidak salah. Satu hal, sehingga pembelajaran di kelas harusnya mempersiapkan itu. Lain adalah bahwa di daerah ini mempunyai kebutuhan masing-masing yang khas mereka. Jadi ada 2 hal yang sepertinya harus digabungkan begitu ya Pak ya. Iya.
tapi karena ini kita konteksnya sekolah ya Pak, karena kita pelajarannya banyak untuk pendidikan sains sendiri begitu Pak. Kita lebih spesifik kepada pengajaran sains atau mungkin kimia sains ya. Kita berperannya tuh bagaimana ya Pak? Tujuan dari pendidikan sains itu sendiri itu sebenarnya apa begitu ya? Kemudian tujuan pendidikan sains itu sebetulnya apa? Jika kemudian dikaitkan dengan perubahan jenis-jenis perubahan tadi dan juga saya perannya gimana ya? Gimana Pak Anies? Jadi tujuan pendidikan sains itu sendiri seperti apa dan apakah itu bisa betulan menyelaraskan dengan kita menyiapkan siswa untuk perubahan tadi, skill-skill untuk mengatasi perubahan tadi, begitu kira-kira Pak? Iya, terima kasih Pak Krisna. Terkait dengan sains ini sebenarnya kita punya dua dimensi penglihatan Pak. Oke. Yang pertama sains sebagai sebuah literasi. Oke. Jadi yang pertama dimensi sains sebagai sebuah literasi. Kalau sains sebagai sebuah literasi, karakteristiknya adalah sains itu menjadi sebuah corak cara berpikir yang saintifik dan itu diperlukan untuk semua disiplin ilmu, baik sosial segala macam itu perlu memiliki bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi data. Setelah dia bisa mengidentifikasi masalah, dia bisa mengidentifikasi data, kemudian dia bisa mencari alternatif solusi segala macam yang mungkin selama ini kita kenal di kurikulum yang lalu itu pendekatan saintifik gitu ya. Kalau sekarang literasi sains itu sebagai dimensi berpikir dan itu harus dijalankan semua mata pelajaran, hanya saja jangan sampai kemudian di dalam pembelajaran seperti dulu-dulu lagi itu di format struktur sehingga seakan-akan pembelajaran itu mengalami sebuah tahapan mulai dari mengenal mengapa enggak begitu, tapi mewarnai sebuah corak berpikir bagaimana kecermatan anak mengidentifikasi data, kemudian mencermati anak untuk menganalisis data sampai menyimpulkan sampai mengkreasi dan sebagainya. Itu dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua, dimensi sains sebagai dimensi pengetahuan. Nah, sains sebagai dimensi pengetahuan inilah yang dekat sekali dengan subjek-subjek yang ada di dalam rumpun sains, ya, fisika, kimia segala macam. Hanya saja di dalam menjalankan ini, di dalam perkembangan IT yang cukup signifikan dan kemampuan anak-anak kita luas. Nah, jangan lupa bahwa pembelajaran sains juga harus memperhatikan literasi sains gitu. Jadi pembelajaran sains untuk yang dimensi kedua ini jangan lupa harus bisa merangsang munculnya kompetensi literasi sains anak-anak, sehingga jangan lagi seperti dahulu, misalnya contoh kita mengajar kalau kimia itu misalnya tentang apa ya, itu diajarkan mulai dari konsepnya begini. Misalnya saya tadi mendengarkan sebuah tujuan, tapi kebetulan bukan pelajaran kimia. Saya tadi mendengar ada proses pembelajaran A gitu ya. Nah itu tujuan pembelajarannya lucu Pak. Melalui video, setelah anak melihat video ini, anak dapat menjelaskan tentang A itu, A itu, B itu. Tapi dia bukan seharusnya, ini sebenarnya sudah menggunakan pendekatan proses tujuannya. Tapi sebenarnya yang dimasukkan dalam klasifikasi proses sebenarnya bukan setelah melihat video ini. Video ini kan pembelajaran ya. Tapi setelah anak-anak menghadapi sebuah fenomena yang ada di dalam pengetahuannya, anak memiliki kemampuan A, B, C, D, begitu kan sebenarnya. Nah ini kadang-kadang di dalam pembelajaran YouTube juga masih banyak yang seperti itu. Terus yang kedua yang lebih penting lagi Pak Krisna, setelah pendekatan mungkin nanti di PPSK ini nanti juga bisa dikemas. Jangan lupa lagi ada satu,
bagaimana guru-guru ini tidak terpatung atau tidak terpaku pada sebuah format-format yang ada. Misalnya contoh tadi disebut kurikulum Cambridge, oke, bagus. Kurikulum mana lagi? Bagus. Kurikulum nanti mungkin bisa jadi sekarang itu dimungkinkan di setiap satuan pendidikan itu meramu kurikulum loh. Oke, bagus. Tetapi bukan berarti bagusnya Cambridge itu kita mengikutinya harus seluruh dari A sampai Z-nya. Guru-guru perlu diberikan sebuah kebebasan memilih. Memilihnya tidak hanya memilih saya, memilih Cambridge. Sampai memilih dalamnya saya padukan sendiri dengan kurikulum yang lain. Akhirnya dia nanti memiliki format kurikulum sendiri. Walaupun untuk hal ini tidak bisa begitu saja dengan mudah ya. Ini membutuhkan proses termasuk peningkatan kualitas guru-guru kita. Lah, disitulah saya melihat organisasi seperti PPSKI ini sangat dibutuhkan, Pak. Jujur kalau saya mau mengatakan daripada organisasi yang sekedar menaungi sebuah guru atau sebuah apa gitu ya, yang kemudian aktivitasnya lebih ke arah hal-hal yang sifatnya politis, tidak substansial dan tidak. Saya kalau seperti ini contoh misalnya seperti PPSKI kemarin ada forum pendidik inklusi madrasah, itu bagus Pak. Dia seperti ini, dia ada risetnya, dia kemudian melakukan upaya-upaya pencarian masalah di tengah anggotanya apa, terus berikutnya mengadakan sebuah solusi dan solusinya itu langsung praktis yang punya kontribusi terhadap kebutuhan aktivitas sehari-hari gurunya, yang itu memang sangat dibutuhkan. Selain nanti mungkin yang politis ya tetap perlu, yang politis itu tetap perlu, tetapi jangan sampai dominasi di arah-arah yang politis. Justru organisasi profesi itu lebih mengarah banyaknya di hal-hal yang meningkatkan tingkat profesionalitas anggotanya. Semacam kalau ID itu sudah sangat sudah sangat established lah Pak ya. Bisa menjadi benchmark kita ya. Di sana aspek politisnya ya ada, tapi aspek-aspek yang sifatnya profesi itu kental sekali. Bahkan sampai bagaimana mengatur sebuah profesi itu supaya terjaga terus, begitu juga ikatan hakim, ikatan. Saya pikir nanti yang seperti organisasi seperti ini Pak, kontribusinya kalau saya dengar dari Pak Krisna tadi cerita apa yang sudah dilakukan, ini yang saya lihat perspektif ke depan untuk mudah-mudahan Pak. Kita ini semuanya kan memang sedang belajar semua, termasuk menemukan masalah-masalah yang tadi dari proses yang sudah berjalan, dan itu bukan karena yang kita lakukan kemarin salah, tidak. Ini zaman berkembang terus, sehingga kita harus sadar bahwa sekarang yang baik itu tidak harus selalu tetap baik, bisa besoknya sudah harus dirubah lagi gitu. Gitu Pak Krisna. Terima kasih banyak Pak. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Boleh mohon izin saya ya Pak Krisna, semoga sinyal saya bagus gitu. Bapak mohon izin, tadi kalau misalkan saya mencoba menggarisbawahi dari yang disampaikan Pak Ahmad, masalah utamanya adalah saat ini kami para guru-guru itu masih lebih berfokus kepada content knowledge ya Pak ya, di mana itu sebenarnya hanya salah satu bagian dari literasi sains itu sendiri. Nah, kalau saya melihat tadi dari apa yang Pak Ahmad sampaikan, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwasanya seharusnya kami ini sudah mencoba untuk bergeser karena zaman udah berubah nih. Nah, kita harus memperhatikan kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh siswa di masa depan seperti itu. Dalam hubungannya dengan kondisi atau globalisasi atau kerusakan yang ada di muka bumi saat ini, dalam hubungannya dengan literasi sains, yang pasti mungkin memang masyarakat berliterasi sains itu sangat dibutuhkan, sehingga content knowledge itu menjadi tidak cukup. Kita membutuhkan procedural knowledge dan epistemic knowledge yang itu sebagai satu paket literasi sains yang diajarkan kepada anak. Nah, seperti itu. Dan barangkali ini bagi saya, termasuk barangkali juga bagi teman-teman yang lain, saya juga kurang tahu nih Pak Krisna dan Pak Rizal, dua hal atau pengetahuan yang lain
dalam literasi sains itu kan ada 3 ya Pak ya, ada content knowledge, ada procedural knowledge, ada epistemic knowledge. Mungkin content knowledge sudah sangat akrab gitu. Sementara procedural knowledge dan epistemic knowledge ini masih sangat asing gitu, termasuk bagi diri saya gitu. Sehingga mungkin kita guru-guru ini sebenarnya kalau untuk mengajarkan itu sebagai sebuah pembelajaran yang holistik, sebagai pengetahuan yang jadi satu, seperti itu masih mengalami kesulitan gitu. Nah, gimana ini Pak untuk menyikapi hal ini, dan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan oleh seorang guru sehingga dia mumpuni untuk mengajar kepada seorang anak yang dia itu harus memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya itu tadi Pak, keterampilan abad 21 dan kemampuan berliterasi sains. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih. Pertama yang saya sampaikan benar sekali yang disampaikan Bu Anis tadi. Jadi di dalam 3 pembagian sains tadi itu memang ada 2 bagian yang memang kita masih sebatas di ilmu kuliah ya. Jadi diskusi-diskusi di kuliah saja, tapi belum pernah itu kita jalankan bagaimana anak-anak bisa menjadi calon saintifik. Calon saintifik tidak harus dia menekuni ilmu IPA, tidak, tapi dia menjadi orang yang ilmiah, orang yang memiliki kemampuan literasi yang bagus sehingga tidak mudah terkena hoax, tidak mudah terbawa pengaruh dari siapapun. Dia bisa membangun konstruk di dalam kehidupan dan sebagainya. Saya setuju Bu Anis. Kemudian sekarang kalau berbicara tentang bagaimana guru-guru supaya bisa mengajarkan itu, yang pertama memang guru selalu harus mendapatkan penyegaran dalam kaitan dengan kajian filsafat ilmunya. Kajian filsafat ilmunya di sini maksudnya bukan tentang filsafat ilmu, bukan. Jadi guru kimia ya harus menguasai filsafat kimianya. Guru fisika harus menguasai filsafat fisikanya, sehingga dia tahu epistemologinya, tahu Bu Anis, saya lupa. Procedural knowledge-nya ya. Procedural knowledge-nya dia tahu, sehingga betul-betul dia bisa mengolah bagus. Itulah yang menjadi latar belakang tadi saya ceritakan Bapak Ibu dalam pembahasan RUU pendidikan yang akan diserahkan kepada DPR itu kita mulai terpantik itu ya, bahwa membuat sebuah kebijakan bahwa pendidikan guru itu adalah pendidikan profesi yang nanti kita berikan setelah S1 gitu. Jadi S1-nya boleh macam-macam sehingga ahli kimia, teknik kimia silakan, tidak harus menjadi pekerja di luar pendidikan. Yang passionnya guru bisa, dan itu tidak merugikan dia karena nanti kesejahteraannya sama saja. Sehingga kita berkeinginan membuat kesejahteraan semua profesi itu tidak tersusun seperti sekarang ada tingkatan-tingkatan gitu. Seakan profesi ini number 1, profesi ini number 2. Enggak. Semua profesi itu dihargai secara profesional, kemudian mendapatkan apresiasi yang pantas, sedangkan macam-macam profesi hanya sebuah pilihan dan passion dari seseorang itu. Sehingga bukan berarti profesi tertentu itu di bawah profesi yang lain, tidak lah. Itu yang sekarang sedang kita pikirkan untuk membangun itu. Nah, dengan demikian maka nanti kita bisa melahirkan SDM-SDM yang memang dari bangku sekolah itu sudah tersiapkan, dan nanti kalau kita lihat kurikulum prototipe itu kan nanti sebenarnya ingin mengajak anak-anak itu mulai menentukan masa depannya itu secara mandiri kan. Di kelas 10 nanti setelah selesai kelas 10 dia menentukan saya mau kemana. Kalau saya mau ke sini, misalnya saya ingin jadi dokter, tapi dokternya saya juga ingin menguasai tentang bagaimana bisnis misalnya, maka saya untuk dokternya minimal biologi, saya bisa memilih. Saya juga nanti akan memilih ekonomi sebagai pelajaran saya di kelas 12 segala macam, itu dibolehkan. Tidak seperti sekarang yang sudah terformat dalam skala kalau ambil biologi maka harus pelajaran ini. Apalagi ada syaratnya nilai sebelumnya harus begini, sehingga
harus begini, walaupun punya keinginan tinggi dan punya minat tinggi, tetapi kalau kemampuan sebelumnya itu tidak memenuhi syarat, dia nggak bisa ambil. Kalau yang sekarang kan begitu ya. Nah, yang nanti ke depan kita akan membedakan antara bekal awal dan passion. Bisa jadi anak punya passion dan sebenarnya punya kemampuan, tapi bekal awalnya dalam pendidikan sebelumnya yang kurang apa ya? Ya ditakdirkan dia nerima apa adanya itu, otomatis kalau dilihat dari pengetahuan kan nggak memenuhi syarat. Tetapi anak ini sebenarnya dari sisi psikologinya, minatnya kalau ditangani dengan baik dia bisa gitulah. Ini nanti di masa yang akan datang akan dikasihkan porsi seperti itu. Sehingga yang menentukan nasib itu adalah anaknya sendiri, bukan gurunya, bukan orang tua. Guru orang tua itu hanya sebagai sebuah apa ya, nanti yang akan membantu anak menyalurkan gitu. Nah, itu sekarang yang sedang dipikirkan. Jadi dengan demikian maka menjawab pertanyaan Bu Anis, apa yang harus dilakukan, yang dibekalkan pada guru? Pertama tentang filsafat subjek yang dia bawakan gitu ya. Terus yang kedua, dia memang harus memiliki, kalau di Islam itu kan ada robbi auladaka bi af'alika. Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kamu. Kalau kita ingin mengajak anak-anak kreatif, anak-anak inovatif, ya gurunya harus punya keberanian menjadikan dirinya kreatif inovatif dulu. Kalau gurunya nggak memiliki ini, nggak mungkin bisa menginspirasi gitu. Tidak mungkin bisa menginspirasi. Jadi guru harus di dalam paradigma berpikirnya, dalam paradigma sehari-harinya tidak seperti sekarang saya guru yang penting saya ngajar, tidak. Tapi saya ini profesi yang akan menyiapkan anak di masa depan punya karakter tertentu. Oleh karena itu maka sebelumnya karakter yang mau saya ajarkan itu harus menjadi karakter saya. Dan itu saya bawakan sehari-hari. Sebagai seorang saintifik yang nanti itu menginspirasi anak-anak terus. Jadi kajiannya gitu. Dengan demikian profesi guru itu betul-betul profesi berharga yang nanti akan dihargai. Oleh karena itu kita ke depan juga mulai apa ya? Sekarang ini Pak Krisna, kita mulai memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya yang berakibat apresiasi terhadap profesi guru itu menjadi tidak total. Contoh, sebuah peraturan yang mengunci bahwa guru itu dalam pembelajaran itu minimal 24 jam. Ini kelihatannya sepintas kan normatif bagus, tapi ini sebenarnya kalau dari sisi profesional ini menyinggung profesi loh kalau kita berpikir. Loh, memangnya kalau dihitung 24 jam apa hubungannya dengan profesi? Nggak ada, itu seperti pekerja kasar itu. Justifikasinya seharusnya orientasinya TPG itu bukan dihubungkan dengan 24 jam, tapi dihubungkan dengan mutu inovasi gurunya, mutu perencanaan gurunya. Oleh karena itu di rancangan undang-undang pendidikan yang akan datang, insya Allah itu sudah akan kita hapus, karena rancangan undang-undang pendidikan ini kan nanti sekaligus memperbaiki undang-undang perguruan tinggi yang ada. Nah, salah satunya hal-hal yang seperti itu sudah mulai kita perbaiki, Pak, supaya persepsi dan apresiasi terhadap profesi pendidik ini betul-betul bukan kita ingin meningkatkan kesejahteraan semata, tidak. Tapi profesi ini harus diapresiasi dengan benar supaya ini bisa berimbas kepada penyiapan SDM masa depan gitu. Ya. Oke. Ini Pak, barusan menarik sekali yang masalah 24 jam itu. Jadi karena ada aturan harus 24 jam, karena saya kebetulan honorer, Pak. Iya. Ya, jadi sebelum saya sertifikasi harus ada aturan 24 jam dulu, kemudian akhirnya rebutan jam sama guru-guru yang ada. Kemudian guru yang nggak kebagian akhirnya harus mencari madrasah lain dengan jarak tempuh yang lumayan, sehingga akhirnya ngajarnya itu sisa-sisa tenaganya. Nah, sekarang bagaimana mau meningkatkan kualitas kalau ngajarnya itu menggunakan tenaga sisa? Nah, tadi saya pun tertarik dengan istilah... potong sedikit Pak Rijal. Oh, boleh. Supaya saya nggak lupa. Nanti ke depan
kita berharap setelah nanti 24 jam itu sudah nggak ada lagi, guru bisa fokus untuk pengembangan ilmunya, pengembangan metodologi yang diterapkan, tapi tetap nanti guru itu bisa dimanfaatkan di lembaga yang lain. Jadi seperti tenaga profesional, tetapi bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan bukan dia ngejar jam, mengabdi ke tempat lain itu, tempat lain kan nanti kalau sekarang kan seakan-akan guru mencari jam. Ya betul. Kalau nanti tidak, karena dibutuhkan. Misalnya untuk kimia organik itu yang ahli misalnya Pak Krisna, Pak Rizal itu Pak. Anorganik Bu Anis, sehingga di tempatnya Bu Anis kalau mau mempelajari kimia organik itu boleh minta 1 semester itu nanti Pak Krisna yang ngasih gitu. Dan itu sangat dimungkinkan kalau sudah 24 jam tadi nggak ada, itu justru luas itu. Dan itu memungkinkan walaupun guru ada di mana-mana, tapi di mana-mananya itu membesarkan tingkat profesionalitasnya seperti dokter itu. Dokter itu kan bisa digunakan juga. Misalnya di Medan ada sebuah kebutuhan tindakan A, yang ada nih dokternya ada di RSCM, itu dipakai di sana karena dibutuhkan. Bukan seperti sekarang mencari jam. Mencari jam. Karena profesi yang ada jamnya itu cuma kita loh, dan alhamdulillah sekarang sudah hampir bersepakat semua kementerian itu untuk bisa menghapus itu, karena kita menyadari pendidikan ke depan memang membutuhkan guru yang punya fleksibilitas gerak itu. Salah satunya yang dipandang untuk menghambat fleksibilitas gerak itu adalah salah satunya adalah hitungan jam tadi itu yang tidak membawa ke arah profesi gitu. Lanjut Pak Rizal ini tadi motong. Nah, untuk yang kimia filsafat atau filsafat kimia ini berarti kan sangat dalam sekali, Pak. Artinya apa? Kita tidak hanya permukaannya saja, tapi betul-betul menyelami ruhnya, ruh kimia itu sendiri. Betul. Nah, cuma ketika kita mau menyelami ruh lebih dalam tentang kimia, berarti kontennya itu harus betul-betul dikuasai. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya miskonsepsi. Gitu. Artinya diperlukan webinar-webinar yang bisa melalui PPSK ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kan yang namanya sekolah itu lembaga formal ya, tentunya ada patokan yang memang harus dicapai oleh tiap peserta didik. Kurikulum apapun itu harus ada suatu alat yang mengukur kompetensi anak-anak kita. Nah, kira-kira dengan cara apa anak-anak kita itu sudah mencapai kompetensi tersebut? Lalu kemudian setelah, apakah lewat AKMI misalnya atau AKM gitu ya? Kemudian setelah itu guru juga perlu refleksi karena supaya tahu apa yang disampaikan itu sudah tercapai ataukah belum. Nah, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Riza. Di format ini sekalian menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana prospek pendidikan yang sekarang sedang kita tata sesuai dengan perkembangan yang akan datang. Bukan kita tata lebih baik. Kalau kita tata lebih baik, sepertinya menyinggung yang kemarin, tidak. Tapi kita tata supaya sesuai dengan masa yang akan datang itu ya. Yeah. Nah, di situ Pak Rizal kita di dalam penataan itu tadi Pak Rizal yang ditanyakan kan maaf sedikit agak saya blank sedikit. Pak Rizal alat ukur. Yang pertama itu alat ukur. Itu nanti kita akan menyederhanakan standar-standar Pak. Kita paling tidak sekarang ini kita punya format pendidikan itu kan dibagi dengan pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal sendiri itu ada pendidikan prasekolah, ada persekolahan, ada persekolahan mandiri. Nah ini nanti ruang lingkup standarnya berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu kan 8 standar, itu ngunci sekali, membuat orang akhirnya formalistis dalam kehidupan. Nah nanti misalnya yang persekolahan itu standarnya itu cuma 3 Pak. Standar input, standar proses, standar capaian pembelajaran. Nah, jadi nanti di dalam persekolahan di dalam pendidikan non formal itu nanti standarnya nggak harus 3 Pak.
standar inputnya nggak diatur, dia tidak harus, standar prosesnya dia bebas karena non formal, tapi nanti standar capaiannya yang akan menjadi tumpuan. Kalau di dalam manajemen mutu itu kan quality management itu kan ada 3 aspek, Pak, ya. Ada pertama, mutu itu adalah quality insurance. Halo. Terdengar dengan baik, Bapak. Jadi dalam pembahasan manajemen mutu itu kan yang pertama quality insurance. Bagaimana memastikan sebuah prosedur berjalan, itu proses. Kemudian yang kedua quality control, itu hasil, melihat hasil. Kemudian berikutnya adalah quality improvement, perbaikan mutu. Nah, dalam kaitan yang ditanyakan Pak Rizal tadi, nah kita nanti ada standar capaian itu ada, Pak. Standar capaian itu ada. Dan standar capaian itu diberikan pada guru-guru. Nanti guru-guru yang menentukan implementasinya. Nah, refleksinya guru itu nanti ada 2, Pak. Ya. Pertama adalah refleksi kualitatif. Refleksi kualitatif itu bagaimana nanti lulusannya itu akan bisa mencapai target yang ditetapkan oleh guru itu atau satuan pendidikannya. Bisa nggak dia misalnya melanjutkannya, atau mungkin kalau kerjaannya, kalau SMK kan gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, untuk tadi tadi istilahnya untuk dari Pak Rizal untuk introspeksi. Refleksi bagi guru. Selain yang itu, yang kedua adalah assessment, Pak. Tapi assessment ini adalah refleksi di dalam proses, Pak. Bukan refleksi di dalam hasil. Tapi sebuah refleksi di dalam bagian dari quality insurance. Ya, seperti sekarang kalau di madrasah AKMI, Kedikbud Asesmen Nasional. Dan perlu diketahui asesmen nasional dan AKMI itu dia membantu guru untuk melihat bahwa dari pembelajaran di semua subjek major itu sudah enggak melatih anak-anak atau membiasakan anak-anak melakukan sebuah proses kemampuan untuk menguatkan atau membekali kemampuan anak-anak untuk mengenali masalahnya. Itu yang biasa disebut dengan literasi membaca. Jadi literasi membaca itu bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi literasi membaca ini harus dibiasakan di semua pelajaran termasuk kimia. Bagaimana dia mengenali masalah kimia, termasuk menangkap sendiri, masalah, ya, Pak. menangkap masalah itu kan membaca itu ya, ikro dalam arti yang luas itu. Nah, misalnya masalah dalam bentuk teks, masalah dalam bentuk gambar, masalah dalam bentuk tabel, masalah dalam bentuk apa. Ini anak-anak harus bisa menangkap. Kemudian yang kedua, asesmen nasional atau AKMI juga itu akan memberikan refleksi kepada guru terkait dengan kemampuan anak pada literasi sainsnya. Setelah dia menemukan masalah, sudah enggak dia punya kemampuan untuk melihat bukti yang melatar belakangi masalah. Buktinya kuat enggak? Betul-betul masalah tidak dia. Nah, kalau sudah seperti itu, variabelnya apa saja? Yang harus diantisipasi apa saja? Itu kan saintifik, Pak. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, nah ini di dalam AKMI kita rincikan betul, yaitu memperhitungkan dari semua yang sudah dibaca, yang sudah diidentifikasi dasar kajiannya bahwa masalah ini benar-benar masalah yang harus dipecahkan, dia bisa memperhitungkan kalau ini dilakukan alternatif solusi seperti ini apa dampaknya, kalau variabel ini yang diselesaikan apa dampaknya, dari sekian dampak itu mana yang prioritas, mana yang sekunder, mana yang strategis, sehingga anak-anak nanti harus bisa menentukan problem solving, decision making-nya di mana dia harus ambil itu kan. Itu numerasi itu literasi numerasi. Kemudian bagaimana setelah semuanya diambil itu dijalankan di dalam kehidupan keseharian, itu literasi sosial budaya yang dikembangkan di AKMI itu. Bagaimana itu bisa dijalankan secara
sempurna di tengah kemajemukan masyarakat, di tengah kondisi masyarakat mungkin ada yang high level pemahamannya sampai dengan low level pemahamannya. Anak-anak harus bisa dilatih untuk bisa mencoba ini semuanya dijalankan dengan baik, bijaksana, dan itu refleksi di dalam prosesnya. Dengan begitu kalau di AKMI itu kan langsung setiap gurunya bisa membuka laporannya, dijelaskan per muridnya seperti ini kelebihan kekurangannya. Guru sudah dilatih untuk menindaklanjuti, dilatih membacanya dulu, kemudian dilatih menindaklanjuti bagaimana nanti yang latihan menindaklanjutinya akan kita pindahkan ke komponen 3. Kalau latihan membacanya, kalau kemarin semuanya digarap di komponen 2. Sekarang nanti untuk menindaklanjutinya dijadikan satu paket dengan PKB. Kemudian untuk latihan membacanya bagi guru, maksudnya membaca hasil asesmennya itu dilatihkan kepada guru di komponen 2 gitu ya kalau di madrasah. Nah nanti dari situ guru diharapkan bisa melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran dan nanti kita tinggal monitoring progres bagaimana setelah itu jalan pembelajarannya berdampak efektif nggak terhadap perbaikan atau impact evaluation-nya, dan itu nanti akan dilakukan evaluasi berkelanjutan. Itu refleksi di dalam proses mata. Nanti kalau refleksi di dalam hasilnya itu nanti kualitatif sifatnya. Gitu, Pak Rijal. Nah, untuk kaitannya dengan refleksi kualitatif, Pak nih, tentunya kan dibutuhkan peningkatan kualitas guru, peningkatan profesionalisme guru gitu. Sehingga guru betul ya bahwa guru adalah pembelajar sepanjang hayat, itu memang betul. Bahwa guru harus senantiasa belajar. Tentunya berarti membutuhkan kuliah tambahan, misalnya lewat organisasi profesi seperti PPSKI, juga organisasi yang lain. Nah, kira-kira apa yang harus kami lakukan di sini sebagai pengurus pusat PPSKI yang menjadi wadah guru-guru kimia di Indonesia, termasuk guru kimia di madrasah juga gitu, supaya bisa sinergi dengan program yang sudah dicanangkan oleh kementerian yang terkait. Kira-kira apa dulu nih yang mesti diprioritaskan gitu? Ya, terima kasih Pak Rizal. Statement Pak Rizal yang terakhir tadi itu tepat sekali. Jadi perbaikan guru ini memang akan lebih mengena kalau ditangani oleh komunitas. Karena komunitas itu yang tahu kebutuhan lapangan. Sekarang kita sudah harus bisa menjauhkan diri seakan-akan bahwa pemerintah ini yang paling tahu, tidak. Pemerintah sudah tahu diri sekarang. Pemerintah menjadi fasilitator, menjadi koordinator dari komunitas. Karena itu kalau di Kementerian Agama kan kita PKB-nya sudah berbasis komunitas ya. Kalau di Dikbud berbasis organisasi penggerak itu ya. Nah, itu asumsinya kan sebenarnya komunitas itu yang paling tahu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh komunitas? Yang pertama menurut saya adalah mengenali masalah, Pak. Jadi sebenarnya masalah di tengah guru-guru kita, anggota-anggota komunitas kita itu sebenarnya apa? Tadi seperti dengan riset-riset ya dilakukan itu sudah tepat, dan risetnya diharapkan bisa mengenali kebutuhan. Kalau di dalam bahasa umum disebut analisis kebutuhan peserta. Karena peserta kita pasti macam-macam, Mbak, levelnya. Ada yang mungkin secara sisi akademik sudah bagus, tapi lemah di sisi proses pembelajarannya, ada yang sebaliknya dan sebagainya. Ini saya pikir kita harus mengenali itu dan kemudian langsung mengklasifikasi, mengelompok-kelompokkan dalam arti untuk memikirkan jenis layanan yang tepat untuk masing-masing kondisi anggota-anggota kita. Setelah seperti itu, kemudian seperti yang sudah dilakukan oleh PPSKI, saya pikir meningkatkan jaringan, Pak, untuk mencari kontributor-kontributor yang bisa menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Dan itu harus dari berbagai aspek, baik perguruan tinggi, kemudian dari seperti tadi lembaga-lembaga diklat, lembaga-lembaga training dan sebagainya. Saya pikir dari manapun itu nggak ada masalah.
nanti anggota kita dibekali dengan kemampuan untuk mencerna. Sekarang yang perlu digarisbawahi dalam rangka mengundang semua kontributor ini adalah di guru-guru kita, Pak. Guru kita ini kan selama ini masih terformat seakan-akan kalau dia dilatih itu seakan-akan dicarikan perintah gitu kan ya. Dilatih misalnya dilatih pendekatan A, itu seakan-akan pendekatan A itu harus dia pakai terus dijalankan di lapangan seakan-akan begitu kan. Karena selama ini pendekatan diklatnya begitu, saya kasih latihan A, jalankan. Jadinya ini ya Pak, gitu. Maaf, jadinya jadi beban buat si gurunya itu gitu. Lah. Nah, ini yang nanti kita sadarkan pada guru-guru, kita carikan kontributor yang sebanyak-banyaknya, tapi guru-guru itu justru dia yang akan menyaring. Dari sekian yang dia dapatkan, mana yang dia mau pilih, mana yang mau dia pilih untuk dibaikkan sesuai, dan bahkan dia boleh mengkonstruk sendiri apa. Selama ini kan mereka mau mengkonstruk sendiri kan takut, Pak. Karena kurikulum kita kan selama ini kan top down ya. Jadi kayaknya ini harus dijalankan. Nanti pola ke depan kurikulum prototipe dan segala macam itu kan sebuah alternatif saja, Pak. Kita hanya akan memberikan materi esensial. Materi esensial itu di lapangan tidak harus dijalankan semua, boleh ditambah, boleh dikurangi, dan struktur kurikulumnya juga boleh dimodifikasi. Kalau di Kementerian Agama kan sejak tahun 2018 ya Pak Rizal ya. Kita ada KMA 184. Pak Krisna. Di Kementerian Agama di Madrasah itu ada keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Sebelum Merdeka Belajar itu dipromosikan, kita sudah punya Pak Krisna. Di situ itu sampai bagaimana guru-guru madrasah itu diberikan kewenangan untuk melakukan relokasi waktu, Pak. Jadi kalau dia mau melihat prioritas di pelajaran A, kemudian pelajaran A ini membutuhkan perhitungan-perhitungan tertentu yang kemudian kalau diikuti semuanya dijumlah menjadi jam belajarnya membengkak, pulangnya jam berapa, dia boleh ambil dari pelajaran yang lain yang direlokasi atau dimodifikasi, itu boleh. Sampai bahkan boleh membuat mata pelajaran sendiri di muatan lokal itu dikasih kesempatan sampai 6 JP gitu ya. Nah, 6 JP. Sampai 3 mata pelajaran, guru itu diberikan sebuah kewenangan untuk memikirkan sesuai dengan target yang diharapkan, dia di muatan lokal itu bisa menjalankan ciri khas madrasah atau keunggulan yang menjadi ciri khas madrasah, itu boleh dilakukan. Itu sejak tahun 2019 sudah kita kasih ruang. Nah, dengan demikian kalau sudah guru-guru itu dikasih kebebasan begitu, dia mau dicarikan kontributor dari manapun Pak Rizal itu aman. Kalau sekarang dicarikan kontributor banyak-banyak, biasanya guru komentarnya, wah pusing ini, mana yang mau dijalankan, karena dia belum terbiasa untuk mengelaborasi, untuk memilih dan menyeleksi. Mereka selama ini ya kasihan guru-guru kita ini kan seperti kita cekoi terus gitu kan, dicekoi harus pakai. Padahal yang diberikan itu kan baru hanya sebatas alternatif ya. Iya. Alternatif saja sebetulnya. Hanya satu alternatif, 2 sudut pandang. Sudut pandang dari yang memberi kan? Iya. Sudut pandang dari yang memberi belum tentu kalau dicoba bagus kan gitu lah. Guru ini nanti yang akan meramu kan gitu. Itu yang ketiga Pak, yang perlu kita antisipasi guru-guru kita kasih wawasan begitu, kita cari kontributor kemanapun aman. Yang keempat, nanti PPSK ini bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang kita harapkan itu terwujud di lapangan. Itu monitoring evaluasinya bersama-sama gitu. Nah, dengan begitu maka akan bisa kita pastikan di lapangan itu ada progres gitu, ada progres. Ya tentunya nggak mungkin lah 100% semuanya terjalankan dengan baik. Ya kita bertahap, misalnya 30% sudah berubah, nanti kan bisa kalau bahasa Jawanya itu gedok tular ya. Best practice disampaikan dalam forum ini yang sudah berhasil, cerita kepada yang belum berhasil dan sebagainya. Nah kalau itu kan nanti akan membuat percepatan katalisator pemahaman guru-guru. Kalau seperti itu Pak Rizal, insya Allah
komunitas ini nanti akan bermakna, dan tanpa dipromosikan akan ada di hati anggota, karena anggota merasa terbantu di dalam pekerjaan hari-hari. Ya. Makasih. Ini saya belum melanjutkan. Bu Anis ini sinyalnya ternyata turun, Pak. Nanti Bu Anis izin gabung lagi pakai handphone ini. Setelah ini Bu Anis ada pertanyaan, tapi saya di dalam ruangan, Pak. Saya pakai akun Gurkinya Madrasah. Sebentar. Saya menarik sekali karena pernyataan Pak Ahmad tadi. Saya pikir ini tuh selaras dengan yang juga kemarin disampaikan oleh Bu Maria, Bu Dr. Maria, dan juga Pak Yogi, Pak Dr. Yogi, ya, bahwa pada akhirnya memang sepertinya guru ini akan diberi agensi begitu. Mereka sebagai agen pribadi yang secara aktif memang harus mampu untuk meng-create pembelajaran yang sesuai. Dan ini semuanya jadi di tangan kita sendiri sekarang. Silahkan, ayo gimana? Kan kira-kira seperti itu. Dan saya melihat tentu perlu waktu begitu, Pak, yang mulanya istilahnya adalah dicekokin gitu ya. Mulanya tuh template RPP, template-nya ini ya. Kemudian ini seperti ini. Oh, ini LKS-nya begini, atau bukan LKS ya, atau apapun itulah ya. Enggak begini. Dan sekarang di masa depannya akan diminta semacam itu bahan yang menurut saya nanti sangat drastis sekali dan challenge bagi kita semua, karena memang ketika akhirnya seperti itu kita tuh memang harus berani. Guru-guru ini harus, saya pribadi misalkan ya, harus berani untuk berbuat salah di kelas gitu ya, karena ini eksperimenting, karena ini akan banyak sekali trial. Saya harus berani mengakui kalau saya salah di kelas, ya ini bareng-bareng, ayo kita coba inquiry-nya gimana dan sebagainya. Dan itu yang mungkin nanti pada akhirnya harus ada persiapan kompetensi yang siap dulu, baru bisa seperti itu. Oke, ini Bu Anis ada yang mau disampaikan, Bu, silakan, Bu. Sebelum ke Bu Anis, Pak Krisna, Pak Krisna, saya mungkin mumpung belum lupa juga meneruskan apa yang disampaikan Pak Krisna tadi. Jadi nanti guru-guru ini akan bergeraknya, Pak, sempurnanya memang tadi setelah siap baru bergerak gitu ya. Iya. Kita juga bisa tapi sambil bergerak, sambil menyiapkan, sambil bergerak. Nah, nanti kita efektifkan dengan pembekalannya itu kita kuatkan dengan aktivitas supervisi, Pak. Oke. Nah, hanya saja supervisi pembelajaran itu yang harus diredefinisi. Kalau di Kementerian Agama sudah kita redefinisi, Pak. Ada keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 kemarin. Jadi supervisi pembelajaran itu bukan menilai guru, bukan mengawasi. Tapi supervisi pembelajaran itu satu bisa dilakukan oleh pengawas, kepala madrasah, guru sejawat. Dua, supervisi pembelajaran itu adalah usaha mendampingi, membimbing, kemudian berkolaborasi, membantu untuk mencapai target yang ditetapkan guru gitu. Nah, dengan demikian maka akan sehingga nanti tadi pada saat ada guru yang pemahamannya masih sedang proses berjalan, perubahan dilakukan, lalu nanti akan dipercepat di supervisi ini, supervisi pembelajaran ini, sehingga supervisi pembelajaran itu kalau di Kementerian Agama di madrasah sekarang sudah kita tetapkan, nggak ada lagi instrumen supervisi nanti hasilnya itu nilainya sekian, nggak ada. Di situ kualitatif semua. Jadi apa yang mau diamati, actionnya gimana, catatannya apa, tindak lanjutnya bagaimana. Nanti akan ditindaklanjuti berikutnya. Dan ini kalau dijalankan bisa membantu guru juga di dalam membuat penelitian tindakan kelasnya itu berkelanjutan dari spektrum 1, spektrum 2 dan seterusnya seperti itu. Gitu, Pak. Siap. Monggo. Terima kasih, Pak. Monggo, Bu Anis tadi sepertinya sudah tahan untuk bertanya. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Ahmad dan Bapak-Bapak sekalian, saya tidak bisa buka kamera karena sinyal saya tidak memungkinkan, WiFi saya off. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi itu sudah diterapkan Pak Krisna di madrasah, termasuk Nun Sewu, Pak Ahmad, pengawas kami pun juga mulai dari tahun pembelajaran ini sudah mencoba untuk menerapkan yang seperti Pak Ahmad sampaikan tadi, dan ini sejalan dengan apa yang Pak Ahmad sampaikan
pada saat penguatan pembelajaran abad 21 di Kanwil Kementerian Agama dulu. Seperti itu, saya kira ini hal yang sangat luar biasa dan semoga ini bisa membawa kemajuan untuk madrasah ke depannya. Saya ingin memfollow up terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi, Pak, karena setelah kegiatan ini nanti kita akan menindaklanjutnya dengan melakukan survei atau riset terhadap Bapak Ibu guru ini, apa yang dibutuhkan seperti itu. Dari apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi, saya mengambil kesimpulan bahwasannya yang harus digarap duluan itu adalah terkait dengan pemahaman filosofi gitu ya Pak ya, atau hakikat sains gitu. Kalau saya melihatnya, kalau di sains itu namanya mungkin mohon koreksi Bapak-Bapak nanti kalau misalkan ada kesalahan, yaitu terkait dengan hakikat sainsnya. Jadi kalau misalkan di literasi sains itu kan ada 3 nggih, pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, jadi pengetahuan epistemik, dan ini sejalan juga apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi dengan riset-riset yang pernah saya baca, bahwasanya memang pengetahuan epistemik atau hakikat sains ini adalah pengetahuan yang memang di situ sangat menentukan literasi sains siswa. Ada sebuah riset yang pernah saya baca itu dilakukan oleh seorang researcher dari Taiwan. Beliau meneliti dari hasil misalnya anak-anak terkait dengan literasi sains, kemudian diteliti lebih lanjut apa sih faktor yang paling berpengaruh. Itu ternyata memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, yaitu terkait dengan epistemologinya, epistemic knowledge-nya. Bagaimana anak ini punya pandangan terkait dengan hakikat sains itu. Karena epistemic knowledge ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh peneliti lain, ini adalah representasi dari KNOWS atau hakikat sains sebagaimana disampaikan juga oleh Bu Maria kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah itu artinya kami memulai dari misalnya survei terkait dengan pemahaman literasi sains guru-guru kami gitu, guru-guru kimia di Indonesia seperti itu Pak? Karena jujur saja saya dengan Pak Krisna kemarin itu juga sebenarnya mencoba untuk menelisik pemahaman kami berdua terkait dengan hakikat KNOWS itu sendiri, yang ternyata itu berpengaruh paling besar terhadap literasi sains, dan kami berdua merasa masih sangat jauh pemahamannya Pak, terus terang saja terkait dengan literasi sains, dan kami berdua masih sangat butuh belajar itu. Apakah mungkin bisa jadi inilah akar penyebab dari rendahnya literasi sains siswa Indonesia, mengingat juga kurikulum 2013 di situ hanya menampung terkait dengan konten knowledge dan procedural knowledge itu sendiri. Untuk epistemic knowledge-nya tidak terdapat di kurikulum berdasarkan kajian yang pernah kami baca seperti itu. Apakah nanti survei itu kita awali dari situ Pak, dari hakikat pemahaman terkait dengan hakikat sains yang terkait dengan pelatihan Pak? Seperti apa sih pelatihan yang harus dilakukan PPSKI ini gitu? Mungkin Pak Ahmad bisa memberikan ide-ide, karena saya melihat juga pelatihan yang dilakukan di AKMI. Kebetulan kemarin saya diminta oleh Kanwil Jawa Timur untuk menjadi salah satu panitia Bapak dalam kegiatan pelatihan AKMI seperti itu. Tapi saya panitia lokal, bukan masuk di struktur instrukturnya seperti itu. Saya melihat pelatihannya cukup bagus seperti itu. Diawali dari teman-teman diajak untuk memahami terkait dengan literasi sains itu seperti apa dalam konteks sains. Kemudian setelah itu teman-teman bertemu langsung dengan instrukturnya, membahas hal itu, merencanakan pembelajaran dan sebagainya, kemudian kembali ke madrasah untuk melaksanakan pembelajaran itu, dan kemudian bertemu lagi dengan instrukturnya untuk melakukan refleksi. Ini saya kira adalah pelatihan yang saya pikir sangat ideal untuk saat ini, Pak G. Nah, tapi kalau kami sebagai organisasi profesi, kita kan tidak punya wewenang untuk misalnya mengajak teman-teman untuk begini ya, setelah itu begini-begini. Nah, seperti itu Pak. Mungkin Pak Ahmad paham apa yang saya maksud, atau mungkin Pak Krisna atau Pak Rizal bisa memperjelas. Nah, itu kira-kira kalau misalkan ini kami sebagai organisasi profesi nanti itu kira-kira seperti apa Pak? Bentuk pelatihan yang mungkin bisa kami lakukan untuk memaksimalkan kompetensi kami semua. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Yang pertama mungkin saya akan menjawab untuk kebutuhan risetnya dulu ya. Risetnya Bu Anis. Siap. Seperti tadi saya sampaikan, ini kan ada 2 dimensi terkait dengan sains ya. Sains sebagai subjek, kemudian sains sebagai literasi. Lah, untuk kebutuhan riset yang pertama, saya pikir untuk kebutuhan supaya kita mengetahui sejauh mana sih guru-guru itu mengetahui tentang kimia. Atau sebaliknya bahasanya dirubah, apa pandangan guru itu terhadap kimia itu sebenarnya apa? Itu saya pikir perlu. Pertama itu kimia sebagai subjek ya. Jadi pandangan guru-guru terhadap kimia itu apa sih?
Jangan-jangan nanti ada yang guru memandang kimia itu karena dia guru rutinitas misalnya, dia ya hanya sebagai semacam mata pelajaran yang harus diajarkan. Tidak lebih dari itu. Padahal yang kita harapkan kan dia bisa melihat kimia itu lebih dalam. Kimia sebagai ilmu pengetahuan, kimia sebagai fenomena, kimia sebagai kebutuhan hidup dan sebagainya. Itu nanti kan akan kita lihat. Itu saya pikir pertama yang perlu, Pak, Bu Anies. Karena dengan yang pertama ini nanti Bu Anies bisa melihat bahwa orang ini sudah memiliki kapasitas pengetahuan atau kapasitas pemahamannya terhadap konsep kimianya itu sejauh mana dan apa yang harus diperbaiki terkait dengan itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat risetnya itu melihat wawasan literasi sainsnya juga boleh. Tapi untuk wawasan literasi sains itu sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh guru kimia saja, tapi sampai guru-guru, semua guru itu perlu kita riset itu sebenarnya itu. Sehingga kita bisa mengetahui kemampuan guru-guru itu sebenarnya literasi sainsnya sejauh mana sih? Kemampuan logika berpikirnya sejauh mana sih? Kalau literasi sains itu kan sebenarnya kaitannya dengan logika berpikir ya. Itu sejauh mana sih? Karena kalau kita lihat dari hasil AKMI itu kan cukup menantang itu. Rata-rata di Indonesia itu kan dari hasil MI ya, itu literasi numerasi, literasi membacanya itu belum sampai di kondisi kalau kita buat klasifikasi 5 itu yang paling rendah itu perlu intervensi, yang kedua itu dasar, yang ketiga sedang, keempat itu terampil, kemudian kelima ruang kreasi. Anak-anak kita itu sekarang masih untuk mencapai tingkat kemampuan dasar saja belum, masih antara 1 sampai ini hampir rata-rata. Kalau literasi sains hampir sama saja juga segitu. Kalau literasi numerasi, kemampuan logika numeriknya itu juga masih sangat rendah gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kita perlu bertanya, jangan-jangan ini sebenarnya tadi tauladannya juga masih rendah gitu. Tauladannya masih rendah, jadi yang mengajak anak-anak ini juga masih rendah berpikirnya. Jadi karena itu maka mengapa guru kok lebih suka menyampaikan pengetahuan, karena dia mengolah logika masih rendah, karena dia sendiri juga budaya membacanya guru-guru itu sejauh mana. Logika ilmiah, logika matematik itu kaitannya juga dengan sejauh mana guru ini menjadikan dirinya pembelajar kan, menjadikan dirinya pembelajar kan. PPSK ini kan saya pikir sebagai organisasi pembelajar ya, learning organization ya. Nah itu guru-guru ini harusnya kan nanti menjadikan dirinya pembelajar yang terus berkelanjutan. Salah satu indikator pembelajaran itu kan membaca. Kalau tingkat membacanya masih rendah, bagaimana kemampuan berpikirnya itu terimajinasi, terintervensi, karena dia membaca itu kan bisa mempercepat orang untuk mengetahui bagaimana corak ragam logika beredar di tengah kehidupan itu kan dari membaca yang macam-macam, beda-beda dan sebagainya. Nah, saya pikir bisa juga Bu, dua-duanya Bu yang di riset. Jadi bagaimana pandangan guru terkait dengan hakikat, bukan hanya sains Bu, kalau kimia ya kimianya justru. Pandangan guru terhadap kimianya itu bagaimana sih? Nah, mungkin bisa dibuatkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bisa mendeteksi itu. Kemudian yang kedua dari sisi literasi sainsnya itu, setuju Bu. Kemudian yang kedua dalam menjawab pertanyaan Bu Anies terkait dengan pelatihan apa yang bisa dilakukan oleh PPSKI. Saya pikir ya Pak Krisna. Ya maksud saya coba follow up tadi keputus seperti Bu Anies, bentuknya begitu Pak, karena kan kita menimbang-nimbang kewenangan kita dan sebagainya. Karena kemarin saya juga diceritain sama Bu Anies, bentuk di madrasah itu ada in-nya, ada on-nya, sampai follow up di sekolahnya, evaluasi lagi gitu kan. Selama ini kita belum bisa sejauh sampai di sekolahnya itu kita ambil lagi gitu, gitu Pak. Nah
gimana ya kira-kira mensiasati itu udah bentuknya, apalagi kalau kita mau pada misalkan gabungan seperti ini sinkron begitu Pak. Ya, begini Pak. Sebenarnya terkait dengan ide-ide pelatihan atau ide-ide bimbingannya sudah bagus Pak. Saya pikir sudah mengena. Hanya saja sekarang yang perlu kita sadari Pak, kita selama ini menerjemahkan BIMTEK itu atau pelatihan itu adalah sebuah ceramah, sebuah latihan dalam sebuah ruangan ya. Yang kadang-kadang yang kita sampaikan itu juga abstrak. Kemudian nanti pesertanya itu dalam menjalankannya itu masih harus meramu lagi menjadikan itu jadi konkret, dan kemudian saat di tengah-tengah kasusnya kan macam-macam. Nah, sekarang mungkin ini tapi dengan model virtual ini merupakan challenge bagi teman-teman untuk memikirkan gimana sebuah bentuk pelatihan atau BIMTEK yang sifatnya pendampingan, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pendampingan yang bisa dilakukan secara virtual? Ini tampaknya perlu. Sehingga mungkin nanti termasuk progres segala macam. Karena sekarang saya lihat kebutuhan guru-guru itu justru pendampingan, Pak, yang lebih faktual, yang lebih realistis. Setelah di lapangan misalnya jadi pelayanannya itu tidak terpisah dengan proses pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Tapi pada saat guru melakukan pembelajaran modelnya kayak gini, itu pendampingan kita bagaimana? Nanti pada saat ada kasus A itu bagaimana? Tapi memang agak rumit karena lebih detail dan agak banyak variasinya memang ini. Tapi ini yang saya lihat akan lebih mengena, terutama di awal-awal perubahan ini. Di awal-awal perubahan ini kan lebih banyak guru itu kan membutuhkan kalau saya punya kasus begini gimana melakukannya. Kalau punya kasus gini, dan itu kadang-kadang nggak terselesaikan dengan baik pada saat sebuah diklat yang sifatnya dua arah saja gitu, dua arah dalam sebuah forum. Tapi kalau sampai faktual ibarat gambar gitu, ini gambar 3 dimensi, bahkan 5 dimensi lebih nyata itu, lebih nyata, dan di situ solusi-solusi berharga. Saya pikir itu perlu juga jadi sebuah rancangan gimana ya bentuk diklat yang lebih lewat virtual yang bisa berimbas 4 dimensi gitu. Ini perlu jadi tantangan Pak Krisna untuk ya, dan kalau ini bisa diwujudkan, ini mungkin pertama kali di dunia nih. Mungkin pertama kali di dunia nih, belum ada pendampingan pelatihan yang semacam itu. Nah, iya. Kemarin ngintip soalnya Pak, ngintip di Kemendikbud seperti apa sih pelatihan online-nya, madrasah seperti apa gitu, dan memang betul ini challenge bersama. Tapi kalau ini dipandang sebagai potensi, saya rasa daring ini potensi sekali, apalagi untuk iya betul ya, supaya jangkauannya lebih luas dan itu lebih ini. Dan lebih murah, Pak. Betul. Ini sepertinya kita sudah 1,5 jam. Kalau kita menuruti penasaran dan inquiry kita nggak selesai. Mohon maaf nih Pak. Jadi untuk yang penutupnya, mungkin kalau ada closing statement, kami mengharapkan ada closing statement begitu ya Pak dari Pak Ahmad. Mungkin nasihat juga untuk kita guru-guru kimia dan organisasi begitu Pak sebagai closing statement-nya. Nanti akhirnya kita tutup bersama. Terima kasih Pak, Bapak-bapak dan Bu Anis, semuanya yang saya hormati. Yang pertama, saya mengulang lagi untuk mengapresiasi PPSKI bergerak seperti ini, mulai memikirkan riset dan bagaimana nanti bentuk-bentuk tindak lanjutnya. Saya pikir ini sebuah hal yang ideal dan patut dilakukan, walaupun tantangannya berat. Ini kan tidak murah, tidak mudah gitu ya, tapi bisa dilakukan. Ini sebuah komitmen yang luar biasa yang patut kita apresiasi. Kemudian yang kedua, hal sekarang yang perlu kita motivasi Pak kepada guru-guru kita semua, melepaskan guru-guru dari jerat ketakutan yang selama ini sudah mengikat puluhan tahun.
Jadi sebenarnya guru-guru ini ketakutan bukan karena faktor internal dirinya yang penakut, bukan. Tapi memang pengondisian ini kan lama sekali. Jadi guru itu kan selama ini kan walaupun lugasnya tidak dikatakan begitu, tapi perlakuan kepada guru itu kan seakan-akan sebagai pegawai, sebagai tukang yang disuruh-suruh kan gitu ya. Nah, ini tampaknya perlu satu upaya kita untuk membongkar, karena orang yang sekian tahun diperlakukan seperti ini otomatis di dalam frame berpikirnya, perilakunya itu akhirnya jadi terbatas, serba takut segala macam gitu. Nah, saya biasanya kalau mencontohkan itu sederhana, Pak. Jangankan kita saja misalnya dengan di keluarga. Kalau istri misalnya selalu mendikte, jangan mas, segala macam jangan, mulai dari milih makanan jangan, milih baju jangan, apa, akhirnya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Lama-lama kalau cuma 1 hari 2 hari nggak apa-apa, kalau setiap hari dalam 1 tahun begitu kan kita akhirnya jadi kambing congek ya. Saya pikir guru-guru ini itu kan selama ini secara tidak langsung kita semua memperlakukan secara tidak langsung itu akhirnya membuat guru itu seakan-akan cuma orang yang diarahkan, orang yang bergerak di perintah. Lah ini untuk membongkar mindset mereka itu tidak gampang, Pak. Nah, komunitas-komunitas ini saya pikir perlu untuk mempercepat supaya guru-guru itu berani untuk mengambil tempat, guru berani untuk mengambil aksi, untuk melakukan sebuah inovasi perubahan, dan sudah tidak perlu ada lagi yang ditakuti dalam kaitan pengembangan profesi selama satu guru yakin terhadap profesinya. Karena guru sekarang kan tenaga profesi, memang yakin terhadap profesinya. 2, tanggung jawab terhadap profesinya. Selama itu tanggung jawab itu dalam arti kan belajar tadi, memperbaiki kemampuannya terus-menerus gitu. Selama itu dilakukan ya seperti hakim. Hakim itu kalau mau ngambil keputusan kan setelah pertimbangan ayat ini, kasus ini, terakhir kan atas pertimbangan keyakinan maka diketuk break kan gitu ya. Nah, saya pikir guru ini sekarang kita dorong memiliki harkat kehidupan paradigma yang seperti itu. Dia berani ngambil keputusan. Salah itu sebuah konsekuensi, nggak apa-apa. Agama kita juga nggak melarang orang salah kok. Islam itu kan nggak pernah melarang orang salah. Yang dilarang dalam Islam itu kan sengaja berbuat salah. Kalau orang sudah tahu salah, kemudian dilakukan, lah itu yang dihukum. Tapi kalau orang berikhtiar, mencoba berpikir, kemudian hasilnya kok belum benar, itu di Islam bukan dihukum loh Pak, malah dikasih pahala masih. Pahalanya 1 cuma. Kalau benar, hasilnya pahalanya 2. Kalau salah, pahalanya 1. Jadi nggak dihukum orang mencoba orang. Nah, ini yang perlu didorong kepada guru-guru agar berani untuk mencoba, dan mencoba itu konsekuensinya cuma 2, bisa benar bisa salah. Nah, yang penting dua-duanya ini dijalankan sudah dengan sungguh-sungguh, dengan pertimbangan profesional, nggak masalah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengadvokasi dalam arti di sini mendampingi agar guru-guru ini terjaga mindset inovasinya, mindset kreasinya. Ya tadi kalau di Kementerian Agama kita advokasinya lewat keputusan Menteri Agama nomor 624 tentang supervisi pembelajaran itu, pedoman supervisi pembelajaran itu sebenarnya bentuk advokasinya, biar guru-guru itu terlindungi dari segala upaya-upayanya, dan sementara juga sekaligus mendapatkan upaya perbaikan. Yang keempat yang diperlukan oleh guru itu harus selalu kita gali, dan komunitas ini merupakan sebuah unit yang tampaknya pas untuk bisa mewakili dan sekaligus mencari solusi untuk pembenahan kemampuan profesional seorang guru di masa yang akan datang. Saya pikir seperti itu Pak yang saya sampaikan. Selamat kepada PPSKI yang
sudah mulai berani berpikir seperti ini, dan kewenangan saya pikir sekarang itu Pak, termasuk negara sudah menyadari kok kita semuanya. Jadi zaman sekarang ini sudah tidak ada kewenangan-kewenangan yang didominasi oleh satu unit tertentu, baik itu di pemerintah atau di luar pemerintah. Jadi komunitas seperti PPSKI juga jangan terlalu merasa merasa wah ini bukan wewenang saya kecil, itu jangan, juga bisa berpikir jadi yang besar Pak, untuk berkiprah. Yang penting satu, komunikasinya. Dan ini seperti bentuk talkshow ini kan bentuk komunikasi sebenarnya, bagaimana PPSKI mensonding kita, kemudian kita bagaimana umpan baliknya juga, begitu juga dengan instansi yang lain. Selama komunikasi itu dijalankan bagus, maka kewenangan itu sebenarnya sudah langsung terdistribusi, Pak. Satu. Yang kedua nanti kalau semua komunikasi bagus, bahkan bisa jadi nanti ada pendelegasian Pak, yang mungkin sekarang belum terdeteksi itu bentuk praktisnya, tetapi nanti dengan komunikasi bagus kita percaya dan kita melihat ada kemampuan, mengapa tidak? Kalau kita jalankan sendiri juga mungkin kurang pas, atau mungkin juga sangat repot juga, sementara ada komunitas yang siap untuk mengawal dan bisa amanah, mengapa tidak? Itu kita manfaatkan dengan baik. Itu moga-moga PPSKI bisa menjaga komitmennya, bisa menjaga integritasnya, dan moga-moga bisa dirasakan oleh anggotanya dengan baik keberadaannya, dan bermakna untuk perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan, pembelajaran, khususnya kimia, yang bisa berkontribusi menyiapkan sumber daya manusia masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Wallahumma afiq lakum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang membuka Bu Anis, tapi karena Bu Anis ada sedikit kendala sinyal, coba saya ambil alih ya. Mohon izin Pak Rizal, Pak Ahmad. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad. Kami catat banyak sekali dari awal sampai dengan akhir, membuat, kalau saya pribadi, membuat saya refleksi sebagai guru kimia dan juga refleksi sebagai organisasi juga. Mulai dari tadi perubahan paradigma, jenis-jenis perubahan, modernisasi, uncertainty, segala macam, potret pendidikan guru Indonesia yang masih pertama ceramah, di akhir Pak Ahmad mengatakan, kenapa kemudian guru akhirnya banyak yang ceramah? Karena memang belum mampu yang kritis dan sebagainya, karena yang paling mudah dari kontennya itu sendiri disampaikan langsung. Sehingga kemudian sampai kemudian tadi menyarankan bagaimana coba disurvei untuk dua hal. Kebetulan alhamdulillah kita sudah menyiapkan untuk science-nya dan juga untuk inquiry, itu ada instrumen yang sudah tervalidasi Pak. Mudah-mudahan nanti kalau ini kita lempar datanya bagus begitu ya, datanya valid lah, kita tidak, pertanyaannya bukan random begitu. Kemudian yang saya refleksikan juga sebagai mungkin dalam kacamata organisasi, bahwa semangatnya dari pemerintah juga sudah berubah paradigma, mencoba untuk memberikan kewenangan kepada pihak-pihak baik guru ataupun sebetulnya organisasi juga harus memiliki, kalau saya simpulkan, kita juga harus percaya diri untuk pada akhirnya menghormati profesi kita sendiri sebagai guru, ini berharga gitu. Jadi jangan kemudian, kalau yang saya tangkap ya Pak, jangan kemudian nanya mulu kepada pemerintah gitu, ini bagaimana sebagainya. Anda, kita sendiri harus memiliki wawasan yang sedemikian rupa, kita terhormat, kita profesi, dan kita memiliki hak untuk melakukan keprofesionalitasan kita, dan kita harus tadi melepaskan ketakutan-ketakutan, mulai kemudian menjadi begitu ya, untuk kemudian membuat pembelajaran kita yang dengan kita sendiri. Dan organisasi harusnya juga nanti, kita mudah-mudahan Pak, komunikasi tadi kan ya Pak, mudah-mudahan kalau nanti bisa berlanjut, kita komunikasi terus. Kalau kita melihat organisasi profesi yang lain, misalkan organisasi tentang dokter ya, persatuan dokter ya, kita harusnya juga bisa dari organisasi profesi guru, misalkan sertifikasi lab dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad. Kita sudah 2 jam mungkin, hampir 2 jam. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata yang
berkenan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali di PPSKI. Pak Rizal, boleh nggak ditutup doa, Pak? Nanti habis itu kita salam gitu. Ya. Doa boleh ya, Pak? Suara saya ada? Ada. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa lisanan dhakiran wa amalan shalihan maqbula. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya akhiri Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.